Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, semester 6, Prodi PG PAUD di STKIP Asia Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Kelebihan dan Kekurangan selama belajar blended learning. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya, saya akan menjelaskan apa sih itu blended learning. Bisa kita lihat, blended learning berasal dari dua kata. Yang pertama, blended, yang artinya gabungan atau campuran, sedangkan learning artinya belajar atau pembelajaran. Dari definisi tersebut dapat kita artikan bahwa blended learning adalah pembelajaran campuran atau gabungan dari pembelajaran tatap muka face to face dengan mediatik seperti menggunakan komputer, handphone, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke manfaat dari blended learning. Bisa kita lihat sama-sama di gambar yang pertama, artinya blended learning juga sangat bermanfaat di masa pandemi saat sekarang ini. Kenapa? Karena pembelajaran yang berbasis internet kini sedang ramai digunakan di sekolah maupun di kampus. Hal ini karena selain nyaman digunakan, juga untuk menjaga jarak dari kerumunan yang mengkhawatirkan kesehatan kita pada saat sekarang ini. Yang kedua, bisa kita lihat artinya kita sebagai mahasiswa atau siswa tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat pembelajaran. Artinya kita tidak perlu datang ke sekolah maupun ke kampus. Sekarang kita masuk ke kelebihan dari metode tatap muka. Yang pertama bisa kita lihat artinya bisa menjadi wahana belajar interaksi terhadap peserta didik. Yang kedua itu memudahkan proses penilaian oleh pengajar. Sekarang kita masuk ke kelebihan secara daring. Yang pertama, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan diskusi dengan pengajar atau peserta didik lainnya di luar jam tatap muka. Nah, kalau ini kita bahas tentang kekurangan. Yang pertama kita bahas kekurangan secara daring. Yang pertama, pelajaran sulit dimengerti sehingga membuat mahasiswa atau siswa malas mengikuti Zoom atau malas membuat tugas dan untuk mengumpulkan tugas. Yang kedua bisa kita lihat itu artinya sinyal yang kurang bagus atau jaringan internet yang tidak stabil. Artinya terkadang kuota kita yang sering habis sehingga menghambat kita untuk mengikuti pelajaran secara online. Yang ketiga, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik seperti tidak mempunyai laptop, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian kurangnya interaksi antara guru dan siswa dan antar siswa itu sendiri. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari metode tatap muka. Yang pertama, membuat kekakuan dalam pembelajaran karena anak dipaksa untuk belajar dengan cara pengajar. Sehingga pembelajaran yang monoton membuat semakin menurunnya inisiatif dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas seminar pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.